Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, di depan kita ini tohei ini tuh anggur Taldun ya. Jadi kita update perkembangannya seperti apa untuk anggur Taldun kita ini. Jadi ini yang kita sebelumnya kita pangkas ya. Karena terlalu vigor nih, udah mulai pecah, mata batnya udah pecah ya. Yang udah pecah, ini coba disambung dengan trans ya, tapi ini belum pecah juga. Ini malah tunas airnya tuh pecah semuanya. Yang ini malah udah pecah nih. Kalau yang ini belum, tapi ini kayaknya gosong soalnya nih para filmnya pecah, jadi gosong, jadi udah bagus semua nih. Dan untuk lihat perkembangannya untuk yang lainnya ini udah vigor-vigor semua, hampir keseluruhan mulai rata ya. Terus yang di ujung malah lebih sangat vigor nih. Ini sangat vigor banget nih, bagus banget nih kalau pucuknya kayak gini tuh vigor banget nih. Beda sama pucuk yang seperti ini masih kategori kurang ya. Sama ini pucuknya kurang, walaupun ini belum besar tapi kurang. Oke, jadi kali ini tuh updatean untuk kali ini buat Taldun ini kita mau buat percabangan ya. Jadi kita buat percabangan untuk anggur Taldun model tralis ya. Jadi untuk model tralis itu kita bikin satu sisi aja ya. Beda sama model para-para, atau biasanya kalau para-para itu biasanya model tulang ikan ya. Tulang ikan itu misalnya ini tuh kini kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ini seperti ini nih, seperti Everest ya, dia itu tulang ikan ya kan. Jadi tersiernya itu kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu. Nah, ini namanya tulang ikan ya, atau para-para. Nah, kalau di sini kan karena modelnya tralis. Kenapa kita tralis? Karena untuk Taldun ini kan metode pembuahannya itu long spur. Jadi butuh tersier yang panjang sekitar 20 mata tunas. Jadi kemungkinan panjang dari sini sampai sini tuh 20. Jadi nanti ketika dibuahkan dari sini, kita potes di sini, kita buahkan. Jadi buahnya itu di sini. Jadi nanti kita selanjutnya itu potes pucuk aja ya. Soalnya ini tuh metode pembuahan untuk Taldun itu long spur ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kita gunakan itu sisi sebelahnya aja. Ada sih model tralis Y. Kalau model tralis Y dia sisi kanan kirinya dipakai. Jadi seperti ini nih, misalnya nih tralis Y ini kanan sini, kiri sini. Jadi bentuk huruf Y. Terus kayak gini. Jadi bentuk huruf Y. Kalau ini tralis tunggal ya. Jadi yang kita butuhkan itu sisi satunya aja. Kalau ditanya bang, kalau dipelihara semua bisa nggak? Pelihara semua bisa. Cuma ada cumanya, jarak antara tersier satu dengan tersier sebelahnya ini terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat potensi itu hama ya. Kenapa hama? Nanti nggak ada ruang cahaya dari atas, dan jadi lumayan lembab. Jadi itu yang bisa bikin hama itu cepat datang, karena kalau lembab itu tempat paling suka hama untuk bersembunyi, untuk bernaung, untuk berkembang biak ya. Jadi alasannya kita gunakan atau kita buang satu-satu atau kita seleksi, tujuannya gitu biar renggang nih. Sebenarnya ini jaraknya minimal sejengkal lah ya. Jadi ketika daun ketemu daun itu udah nggak terlalu bener-bener nutup gitu. Tapi bayangkan misalnya dari sini kan ini terlalu dekat nih. Ini daunnya udah segini. Nah, kita ketemu daun lagi, udah itu akan benar-benar pencahayaannya tuh kurang yang di bawah gitu. Jadi alasannya gitu biar nggak terlalu dekat ya. Jadi ada ruang cahaya. Jadi biar gak gampang terkena hama atau tempat bernaungnya hama gitu. Oke, kalau gitu kita seleksikan seperti apa. Kalau yang sebelah sini tuh sebelah sisi kanan ya. Kalau kanan dari sini ya. Jadi kanan sebelah sana, kanan semua, kiri itu kita buang. Nah, kalau ini kita lihat dulu. Sebelah kiri ini terlalu vigor ya. Terlalu vigor. Ini kecil. Ini tinggi tapi nggak vigor ini.
tinggi, kecil, tinggi. Jadi hampir semua tidak rata ya. Berarti yang ujung ini vigor, kemudian ini tidak rata, ini vigor, ini terlalu vigor. Beda kalau yang di kanan itu, ya kan? Kalau di kanan jarak antara satunya tuh enggak terlalu jauh begitu. Ini sama, ya kan? Jadi hampir tidak terlalu jauh jarak antara sebelahnya. Jadi yang kita pertahankan itu yang kanan ya. Jadi biar nanti pertumbuhannya itu merata bebarengan, jadi tidak terlalu jauh. Beda sama yang sebelah kiri kan, ini udah jauh banget. Ini kecil, ketinggalan. Ini sedang, ini tinggi. Ini kecil, ini kecil, ini kecil, ini kecil banget. Kemudian itu terlalu vigor. Jadi yang kita buang itu sisi kiri ya. Oke, langsung kita esoksi aja sisi kiri. Untuk yang pertama itu kita buang, sisain satu daun aja ya, karena kita juga masih butuh fotosintesis, bantu fotosintesis untuk batang sekundernya ya. Kita buang. Kemudian ini sebelah kiri juga sama, kita buang. Terus ini sisi kiri lagi, kita sisakan satu daun. Mana sih? Oke, ini malah kecil banget ini. Kita sisain satu. Mana sih? Nah, ini kita sisain satu. Ini sisain satu. Kemudian ini sama sisain satu. Kemudian ini sisain satu. Dan ini juga sisain satu. Ini kecil banget. Oke, ini yang terlalu vigor kita buang aja. Oke, jadi udah mulai rata nih, kan kelihatan nggak terlalu jauh. Paling ini kita buang aja karena ini jaraknya terlalu dekat nih. Yang ini kita buang karena jaraknya terlalu dekat, ya kan? Ini jarak ininya terlalu dekat, nggak ada satu jengkal, jadi kita buang. Dan juga pertumbuhannya kurang bagus. Oke, jadi segini sejengkal ya. Ini masih lumayan lah ya, masih lumayan jauh. Tapi ini misalnya nih pertumbuhannya tidak vigor, nanti kita buang juga. Ini udah lumayan jaraknya, ini juga. Tapi ini enggak vigor ya. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Kalau tetap tidak vigor, kita buang. Ini juga kurang vigor, dua ini. Kalau yang dua ini vigor banget. Kalau yang ini vigor banget nih. Ini sangat bagus nih vigor kayak gini. Ini juga sangat vigor. Ini kita. Oke, seperti itu aja ya untuk membuat percambangan model tralis ya untuk jenis Taldun. Kenapa? Karena untuk Taldun itu pembuahannya long spur ya, panjang. Beda sama Ninel ataupun Everest ataupun Jupiter, dia bisa pendek juga bisa ya, 2 atau 4 mata tunas sudah bisa dibuahkan. Sedangkan kalau untuk Taldun itu minimal 20 mata daun harus kita buahkan. Jadi lumayan panjang nanti di sini sampai panjang sana. Nanti buahnya itu di sana. Nah, setelah itu kita buat jari-jarinya, buat rambatan nanti tersiernya. Oke ya, ini udah selesai. Jadi setelah kita seleksi untuk tunas air yang bakal jadi tersier, yang nantinya bakal kita jadi tempat pembuahan. Setelah kita seleksi, kemudian kita pasang rambatannya ya. Kita ini menggunakan benang biasa yang dipakai material atau tukang-tukang gitu. Ini benang biasa. Jadi nanti buat rambatannya dia ke atas. Ini udah semua sampai ke atas.
Jadi tinggal nanti kita tunggu untuk perkembangan selanjutnya, udah figur apa, karena udah kita excel break atau udah kita seleksi untuk tunas air yang bakal kita gunakan untuk pembuahan. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. Oke.